Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumlar Ismaya, NIM 1221018310, jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini, anak-anak? Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang hadir silahkan angkat tangan. Baik. Yang pertama, Maulida Fitria hadir. Yang kedua, Sama Nur Azizah hadir. Yang ketiga, Zarina Ardila hadir. Yang keempat, Lisa Fitria hadir. Yang kelima, Siti Fatimah hadir. Yang keenam, Rio Rizaldi hadir. Yang ketujuh, Muhammad Al-Fatih hadir. Yang kedelapan, Vincenzo Casano hadir. Yang kesembilan, Muhammad Arif Maulidan hadir. Yang kesepuluh, Zainal Abidin hadir. Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya anak-anak. Selanjutnya, silahkan kalian buka buku paket Bahasa Indonesia pada halaman 68 tentang teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan materi baru. Pada minggu lalu, Ibu telah membahas tentang teks narasi. Tetapi pada kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ayo, siapa yang mau jawab? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teks ini diklarifikasi menjadi 3 bagian. 3 jenis. Yang pertama, jenis yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya. Kemudian, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan yang terakhir, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Nah, teks prosedur juga bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Berikut merupakan ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisi langkah-langkah kegiatan. Nah, setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Namun, ada pula teks prosedur yang berbentuk paragraf dan tidak menggunakan angka sebagai urutan. Jenis teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi karena menggunakan konjungsi temporal. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan.
Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Yang ketiga, disusun secara sistematik dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Jadi, setiap langkah-langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif berdasarkan percobaan atau analisis dan bukan khayalan penulis. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk tidak melakukan suatu hal. Contohnya, disiapkan, dihindari, dan dipanaskan. Yang kedua, yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur terdapat judul manfaat untuk kesehatan. Manfaat jamur untuk kesehatan. Istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Yang keempat, menggunakan kata persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah kita menjaga kesehatan dengan rajin olahraga. Yang kelima, yaitu menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur dapat dijelaskan material yang digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna-warni. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi, kemudian 1000 ml santan, dan yang terakhir 6 siung bawang putih. Yang keenam, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan, dan tindakan lainnya. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Apakah kalian sudah paham yang sudah Ibu jelaskan tadi? Kalau sudah
Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Ayo, jangan malu-malu. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya ibu akan memberi tugas kepada kalian. Silahkan kalian membagi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang setiap kelompok. Kesepakatan, enaknya dibagi sendiri atau ibu yang akan membagi. Nah, yang kedua, setiap kelompok nanti ibu akan memberi 2 buah teks prosedur. Setiap kelompok nanti silahkan menganalisis untuk mencari struktur dan ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya, setiap kelompok nanti menuliskan kesimpulan dan struktur ciri-ciri teks prosedur yang telah kalian kerjakan. Setiap kelompok nanti silakan menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Kelompok yang lain diperbolehkan juga menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok yang ada di depan. Ibu akan beri waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan. Nah, sekarang silahkan dikerjakan anak-anak. Alhamdulillah, waktu mengerjakan sudah habis. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan semuanya? Bagus. Ibu akan menunjuk kelompok secara acak untuk presensi di depan kelas. Yang akan maju kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 maju di depan kelas. Yang lain silakan memperhatikan ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, tepat sekali. Silakan beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ini sudah presentasi semua ya anak-anak. Baik. Kalau sudah semua dari sini, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi anak-anak? Kalau tidak ada, ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan jaga kesehatan ya. Karena waktu sudah habis, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.